Om Swastiastu, perkenalkan saya Loma Dening Mulya Dewi, mahasiswi dari Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UTS Agama Hindu. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan jadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, jadi pengalaman saya ini mungkin dapat dikatakan sebagai sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan imbalannya juga. Nah, jadi dari kecil itu saya sudah selalu dididik dan diajarkan untuk tidak berbohong. Kita tidak boleh mengambil hal yang bukan menjadi hak kita. Hal ini saya terapkan seperti saat saya berbelanja, itu saya pernah mendapatkan uang kembalian lebih. Nah, dengan kesadaran penuh, saya mengembalikannya kepada penjual. Nah, bukannya seharusnya itu kan menjadi kesempatan yang bagus untuk saya mendapat uang yang lebih kayak gitu kan, bahkan uang kembalian yang lebih. Tetapi saya percaya adanya hukum tabur tuai, adanya hukum karma pala. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian ada juga kejadian yang sama persis itu di warung orang tua saya. Saya tidak sengaja memberikan kembalian lebih juga kepada pelanggan dan eh, pelanggan itu juga mengembalikan uang yang lebih itu kepada saya dan saya jadi teringat perbuatan saya sebelumnya, ya perbuatan baik saya sebelumnya. Jadi dari hal ini saya menyadari bahwa perbuatan buruk itu tidak perlu dilanjutkan dan perbuatan baik seperti istilahnya seperti makanan segar yang akan memberikan nutrisi kepada kita, memberikan manfaat kepada kita. Nah, walaupun masyarakat tidak mempedulikan mungkin perbuatan baik kita, tetapi Tuhan itu ada dan Tuhan akan melihat perbuatan dan menilai perbuatan baik atau buruk perbuatan kita. Begitu. Baik, langsung saja ke soal nomor 2, yaitu jelaskan dan beri contoh tahapan-tahapan Astanga Yoga. Nah, jadi Astanga Yoga adalah 8 tahapan untuk mendisiplinkan etika, fisik, dan mental untuk me- apa namanya, memurnikan tubuh dan pikiran. Nah, tahapan ini terdiri yang pertama ada yama. Yama ini adalah prinsip etika dan moral yang mengatur interaksi kita dengan dunia luar dan orang lain. Nah, yama ini dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ahimsa atau tanpa kekerasan. Contohnya tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Yang kedua kejujuran atau satya. Contohnya mengakui kesalahan dan menerima konsekuensinya. Yang ketiga asteya, yaitu tidak mencuri. Contohnya tidak mengambil apapun yang bukan menjadi hak milik kita. Yang keempat ada brahmacharya, yaitu pengendalian energi seksual. Contohnya menjaga kesetiaan dalam hubungan dalam pasangan dengan pasangan. Kemudian yang kelima ada aparigraha, yaitu tidak serakah. Contohnya selalu merasa cukup dengan apapun yang kita miliki. Yang kedua ada niyama. Niyama adalah prinsip-prinsip disiplin pribadi dan observasi diri yang eh, yang akan membimbing kehidupan internal kita. Nah, niyama ini juga dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu ada saucha, yaitu kebersihan, contohnya mandi dan menjaga kebersihan diri sendiri. Kemudian yang kedua ada santosa, yaitu kepuasan, contohnya selalu merasa bersyukur atas hal-hal baik yang ada dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga ada tapas atau disiplin. Contohnya mempertahankan komitmen pada tujuan spiritual.
Yang keempat ada swadhyaya atau pengetahuan diri. Contohnya merenungkan pengalaman-pengalaman hidup kita. Kemudian yang kelima, iswara pranidhana atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Contohnya yakin akan proses yang kita alami dalam kehidupan ini. Kemudian tahap yang ketiga itu ada asana. Nah, asana ini adalah latihan postur fisik yang bertujuan untuk memperkuat dan membersihkan tubuh. Contohnya melakukan surya namaskar. Kemudian tahapan yang keempat ada pranayama. Ini adalah latihan pengendalian napas yang bertujuan menenangkan pikiran. Contohnya itu berlatih teknik napas seperti nadi sodhana, itu napas hidung bergantian. Kemudian tahap yang kelima ada pratyahara. Nah, pratyahara ini adalah proses menarik perhatian dari dunia luar itu dan mengarahkannya ke dalam diri kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak terangsang oleh rangsangan eksternal seperti gosip dan gangguan media sosial. Kemudian kemudian tahapan keenam itu ada dharana. Dharana adalah kemampuan untuk memfokuskan pikiran pada satu objek dalam jangka waktu yang lama. Contohnya itu memfokuskan pikiran pada titik di antara alis atau yang disebut Anya Cakra saat kita melakukan meditasi. Kemudian tahapan ketujuh ada dhyana, yaitu adalah keadaan aliran konsentrasi yang tidak terputus pada objek meditasi. Contohnya itu pikiran yang tenang dan mengalir pada objek meditasi tanpa adanya paksaan. Kemudian tahapan yang terakhir ada samadhi. Samadhi ini adalah tahap tertinggi di mana kesadaran individu ini telah menyatu dengan realitas tertinggi. Eh, Pengalaman semedi ini sangat personal dan sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini tentunya tidak dapat dipaksakan dengan latihan saja. Kemudian soal yang ketiga itu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti jalan kebenaran. Nah, mengikuti jalan kebenaran adalah sifat yang selaras dengan sifat ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan mengembangkan kasih dengan mengikuti jalan kebenaran ada banyak hal, seperti menolong orang yang sedang kesusahan, bersedekah, bersifat jujur, tidak durhaka pada orang tua, dan masih banyak lain sebagainya. Kemudian yang keempat, eh, berikan contoh pengalaman hidup yang mengenai renungan berikut ini. Nah, ini tuh sama seperti yang tadi, seperti yang saya katakan bahwa dari pengalaman saya itu, dengan saya berbuat baik kepada seseorang, saya juga akan mendapatkan karma baik dari perbuatan saya itu. Seperti saya dengan jujur mengatakan bahwa waktu itu saya pernah mendapat kembalian yang lebih dari berbelanja. Jadi suatu ketika juga ada orang yang berbelanja di warung orang tua saya dan saya tidak sengaja memberikan kembalian lebih dan pelanggan tersebut juga eh, mengembalikan kembalian tersebut kepada saya dengan berkata jujur. Nah, jadi dari hal itu saya percaya bahwa eh, hal yang baik pasti akan mendapatkan eh, buah yang baik juga ke depannya begitu. Jadi Tuhan itu pasti akan selalu melihat dan menilai apapun yang kita lakukan dan memberikan eh, hasil dari yang kita perbuat begitu. Baik, yang selanjutnya contoh kelima yaitu sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut.
Nah, jadi tahapan-tahapan ini yang pertama itu membersihkan diri. Tahapan ini menekankan pentingnya kebersihan fisik sebelum meditasi. Nah, jadi tahapan-tahapan ini adalah tahapan untuk kita meditasi. Tahapan pertama itu membersihkan diri, membersihkan fisik kita sebelum meditasi. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran fisik dan menciptakan rasa kusyuk saat kita bermeditasi. Tahapan kedua yaitu duduk dengan memakai alas. Tahap ini berkaitan dengan posisi duduk dan eh, agar nyaman gitu di sekitar kita. Tujuannya memberikan rasa kenyamanan tentunya. Kemudian yang ketiga, posisi punggung tegak lurus dan tangan diletak eh, posisi tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Nah, jadi tahapan ini mengatur postur tubuh yang ideal untuk meditasi. Tujuannya untuk menjaga aliran energi kita. Tahapan yang keempat yaitu memejamkan mata. Tahap ini melibatkan menutup mata dengan tujuan mengurangi distraksi dari luar gitu. Yang kelima ada tahapan menenangkan pikiran beberapa detik. Tahap ini adalah masa transisi sebelum kita benar-benar memulai praktik meditasi. Tahapan keenam yaitu mengucapkan mantra. Tahap terakhir ini yang disebut adalah mengucapkan mantra. Tujuannya menciptakan getaran yang positif di antara wilayah kita bermeditasi begitu. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, mengapa Awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam video sehari-hari apa sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Nah, dalam Trimurti, Dewa Wisnu memiliki fungsi utama sebagai pemelihara alam semesta. Tugasnya adalah menjaga dharma, keadilan, dan kesejahteraan. Ketika ada ancaman terhadap dharma, maka eh, ketidakseimbangan, atau kejahatan yang merajalela, maka Wisnu akan turun secara alami sebagai awatara untuk memulihkan keseimbangan alam semesta. Nah, oleh karena itulah awatara yang turun ke bumi itu dominan dari Dewa Wisnu. Kemudian meskipun kita bukan penjelmaan langsung dari Dewa Wisnu, namun dalam skala kecil kita juga dapat meneladani sifat-sifat dari awatara dalam kehidupan sehari-hari seperti mengikuti aturan norma yang berlaku demi kebaikan, membantu orang lain sedang kesusahan, menjaga kelestarian lingkungan, berani menyuarakan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang tidak etis, menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian pertanyaan atau soal yang ketujuh. Jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar eh, dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, yoga Surya Namaskar dan pranayama memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam praktik Surya Namaskar. Secara inheren melibatkan pengaturan napas. Setiap gerakan dalam rangkaian diiringi dengan inhalasi atau tarik napas dan juga eksalasi secara spesifik. Eksalasi itu mengeluarkan napas. Nah, sinkronasi nafas dan gerakan ini adalah pondasi yang menghubungkan Surya Namaskar dan juga pranayama. Nah, contoh pranayama yang cocok untuk asana Surya Namaskar yaitu Ujjayi Pranayama, yaitu teknik pernapasan yang melibatkan sedikit kontraksi pada bagian belakang tenggorokan yang akan menghasilkan suara seperti desisan halus saat menarik dan mengeluarkan napas melalui hidung. Nah, berikut gambar ini adalah rangkaian dari Surya Namaskar. Yang pertama itu ada
Pranamasana, yaitu berdiri tegak dengan kaki rapat, telapak tangan di depan dada. Maknanya yaitu menghormati matahari dan membesarkan diri. Yang kedua ini ada Hasta Uttanasana, yaitu kita lakukan dengan menarik napas, angkat kedua lengan ke atas, dan sedikit membungkuk ke belakang. Maknanya yaitu peregangan seluruh tubuh. Yang ketiga ini ada pada Hastasana, yaitu dengan kita menghembuskan napas, tekuk tubuh ke depan dari pinggul, dan kemudian tangan menyentuh lantai, dahi usahakan mendekati lutut. Maknanya yaitu peregangan otot punggung, dan paha belakang. Yang keempat ini namanya adalah Aswa Sancalanasana, yaitu kita dapat menarik napas terlebih dahulu, langkahkan kaki kanan ke belakang, kemudian lutut kanan menyentuh lantai, dada dibuka ke depan, pandangan ke atas. Maknanya peregangan otot pinggul dan paha depan. Yang kelima ini adalah Parwatasana. Kita dapat menghembuskan napas terlebih dahulu, langkah Parwatasana, hembuskan napas terlebih dahulu, langkahkan kaki kiri sejajar dengan kaki kanan. Kaki kanan angkat pikul ke atas membentuk huruf I terbalik. Ini mungkin ada kesalahan sedikit, maksudnya seperti ini. Ya, seperti gambar ini, kita membentuk huruf I terbalik, maknanya yaitu peregangan seluruh tubuh juga. Kemudian ada Astanga Namaskara. Turunkan lutut, dada, dan dagu ke lantai. Pinggul tetap terangkat. Maknanya itu membangun fleksibilitas tulang belakang. Kemudian ada Bhujangasana, yaitu dorong dada ke atas dengan bantuan tangan, pandangan ke atas. Maknanya adalah peregangan otot perut, dada, dan bahu. Kemudian kembali lagi ke Parwatasana, yaitu dorong pinggul ke atas, kembali ke posisi langkah kelima ini tadi. Ini ada kesalahan sedikit. Nah, maknanya peregangan seluruh tubuh juga. Kemudian kembali lagi ke Aswa Sancalanasana. Langkahkan kaki kanan ke depan di antara dua tangan. Lutut kiri menyentuh lantai, dada dibuka ke depan, pandangan itu ke atas. Maknanya peregangan otot pinggul dan paha depan sisi lain. Kemudian kembali lagi pada hastasana, langkahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan, tekuk tubuh ke depan, dahi mendekati lutut. Usahakan mendekati lutut. Nah, maknanya peregangan otot punggung dan paha belakang. Kemudian kembali lagi ke Hasta Uttanasana, yaitu angkat kedua lengan ke atas dan sedikit membungkuk ke belakang. Maknanya peregangan seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi kepada Pranamasana, kembali ke posisi semula yang pertama tadi. Gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Yaitu Ida Sang Widiwasa bersifat Wyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, membuktikan Tuhan ada di mana-mana adalah sesuatu hal yang kompleks. Namun dalam konteks filosofis, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan berada di mana-mana. Seperti layaknya angin begitu. Kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita dapat merasakan, kita dapat mengakui bahwa angin itu ada begitu. Nah, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu memang berada di mana-mana, kita dapat melihat contoh adanya keteraturan dari perputaran planet, adanya siklus kehidupan, hingga keseimbangan ekosistem ini.
Contoh lain lagi seperti adanya hukum karma pala, di mana yang baik mendapatkan balasan yang baik dan yang buruk mendapatkan ganjaran buruk. Hal ini membuktikan bahwa alam semesta ini bergerak atas kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi setiap kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan selalu ada di mana-mana begitu. Begitu menurut pandangan saya. Jadi, dan lanjut ke soal nomor 9. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti jalan kebenaran dari hukum karma pala. Nah, diambil dari contoh pengalaman saya yang sebelumnya, saya selalu berbuat jujur dengan tidak mengambil hal yang bukan menjadi hak saya. Seperti kejadian waktu itu, saya mendapat uang kembalian lebih saat belanja dan saya dengan jujur mengembalikannya. Kemudian selang beberapa tahun, saat saya tidak sengaja juga memberikan kembalian lebih kepada pelanggan, pelanggan tersebut juga berbuat baik kepada saya dengan melakukan hal yang sama kepada saya, mengembalikan yang bukan menjadi haknya begitu. Contoh lain lagi seperti ketika kita menjaga lingkungan dengan baik, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang asri tanpa adanya pencemaran atau polusi begitu. Itu berhubungan dengan hukum Kanopala. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan juga suatu saat nanti begitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jelaskan mengapa yoga asanas itu penting untuk meditasi. Nah, yoga asanas ini penting untuk meditasi karena untuk mempersiapkan tubuh agar nyaman, kemudian membuka saluran energi dalam tubuh, menstabilkan sistem saraf, meningkatkan kesadaran tubuh, dan mempersiapkan pikiran untuk keheningan. Tuh. Nah, sekian tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, jika ada kesalahan kata. Saya meminta maaf sebesar-besarnya, tidak ada maksud untuk menyinggung. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.